Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alamsa. Saya dari kelas 11 TJKTA. Video ini dibuat karena remedial pembelajaran jaringan nirkabel. Yang akan saya tayangkan di video ini adalah pengertian jaringan nirkabel, teknologi jaringan nirkabel dari generasi pertama sampai generasi kelima, atau dari 1G sampai ke 5G. Terus perangkat-perangkat jaringan nirkabel dan fungsinya. Terus ada juga jenis-jenis antena seperti antena grip, omnidirectional, Yagi, parabola, sektoral, microwave, fungsinya dan serta letaknya di mana. Dan yang kelima itu ada kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel dan kabel. Itu dia yang akan saya bahas di sini. Oke, yang pertama ini adalah pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat elektronik untuk saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Sinyal radio digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Contoh sederhananya dari jaringan nirkabel ini adalah menggunakan WiFi di rumah untuk menghubungkan ke internet melalui ponsel. Oke, yang kedua ini adalah teknologi jaringan nirkabel. Di 1G atau generasi pertama jaringan nirkabel ini digunakan untuk panggilan suara analog. Kualitas suaranya masih kurang baik dan kapasitasnya terbatas. Di 2G atau generasi kedua ini membawa teknologi digital untuk panggilan suara dan SMS. Jaringannya menggunakan GSM dan CDMA. Di generasi ketiga atau 3G ini memungkinkan akses internet berkecepatan rendah hingga sedang. Fiturnya seperti video call dan layanan data lainnya yang mulai populer pada saat. Di 4G atau 4G ini atau generasi keempat ini menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi, memungkinkan untuk streaming video, mengunduh file besar, dan bermain game online secara lancar. Dan yang terakhir ini adalah 5G, generasi kelima dari teknologi jaringan nirkabel yang memiliki teknologi baru dengan kecepatan data yang sangat tinggi, latensinya rendah, dan kapasitasnya yang sangat besar. 5G memungkinkan penggunaan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, yaitu kendaraan otonom dan realitas virtualisasi. Yang ketiga ini adalah perangkat-perangkat jaringan nirkabel dan fungsinya. Yang pertama ini ada access point, perangkat yang memancarkan sinyal WiFi dan menghubungkannya ke perangkat lain untuk terhubung ke jaringan internet. Yang kedua itu ada router. Ini fungsinya mengatur lalu lintas data dalam jaringan, menghubungkan beberapa perangkat ke dalam internet, dan seringkali memiliki fitur tambahan seperti firewall. Modem. Fungsinya ini untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirimkan melalui kabel atau jaringan nirkabel. Yang keempat ini adalah repeater. Fungsinya untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dengan mengulangi sinyal dari akses poin utama. Yang keempat ini adalah jenis-jenis antena dan fungsinya. Yang pertama ada antena omnidirectional. Ini memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Sering digunakan dalam ruangan atau area terbuka yang tidak terlalu luas. Yang kedua ini adalah antena Yagi. Memiliki gain yang tinggi dan arah pancaran yang sempit, sehingga sinyalnya lebih fokus. Contohnya untuk jarak jauh atau area dengan banyak gangguan. Yang ketiga adalah antena parabola. Ini memiliki gain yang sangat tinggi dan arah pancaran yang sangat sempit. Biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti satelit. Yang keempat ini adalah antena sektoral. Antena sektoral ini memancarkan sinyal dalam sektor tertentu saja, sehingga dapat digunakan untuk membagi area menjadi beberapa sektor yang berbeda. Yang terakhir adalah antena microwave. Antena microwave ini digunakan untuk komunikasi data berkecepatan tinggi dalam jarak
yang relatif rendah. Oke, yang kelima ini adalah kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Untuk kelebihannya, jaringan nirkabel ini fleksibel, mudah dipasang, tidak perlu kabel, dan dapat diakses dari mana saja dalam jangkauan sinyal tersebut. Kekurangannya itu kecepatannya biasanya lebih lambat daripada yang kabel, rentan terhadap gangguan, dan keamanannya lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Untuk kelebihan jaringan kabel ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi, lebih stabil juga, dan keamanan yang lebih baik. Kekurangannya ya kurang fleksibel, sulit dipasang, dan terbatas dalam jarak kabelnya. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.